yang namanya nilai fundamental atau nilai intrinsik itu tidak bisa dilihat dari market cap. Kalau market cap itu hanya sekedar berapa sih total available outstanding kemudian dikalikan dengan harganya. Mungkin yang kita harus berikan nilai yang dikontribusikan oleh cryptocurrency ini teknologi ya, teknologinya. Kalau masalah kemudian juga yang kita juga ya harus acungi jempol adalah jumlah investor yang demikian cepat ya. Tapi mengenai teori atau mengenai nilai fundamental utamanya ini Pak. Kalau kita belajar di kuliah ataupun membaca buku teks, nilai fundamental itu sesuatu yang kita bisa hitung secara teori gitu. Artinya theoretical ataupun jadi yang namanya nilai intrinsik, nilai fundamental atau saya sering menyebutnya nilai itu sebenarnya sama ya, bahwa sesuatu yang disebut nilai itu adalah kalau bahasa populernya itu nilai adalah what we get, sementara price adalah what we pay. Nilai itu adalah worth, price itu adalah cost. Nilai itu masalahnya adalah aset keuangan semuanya nilainya itu adalah bersifat unobservable, jadi kita hanya bisa estimasi. Tapi walaupun kita bisa melakukan estimasi, tapi ada dasarnya. Katakan kalau obligasi, maka nilainya itu adalah present value daripada kupon dan juga nilai jatuh temponya. Kemudian kalau dari saham, bisa dilihat dari dividennya atau dari cash flow-nya. Nah sementara begitu kita melihat kripto, ya nggak ada teori yang kita bisa gunakan untuk menghitung intrinsic value ataupun fundamental value ataupun lebih sederhana lagi kita katakan nilai. Itu ya ada menghitungnya. Jadi kalau dikatakan kemahalan kemurahan juga nggak ada yang orang pun yang bisa mengklaim harga sebuah cryptocurrency sudah kemahalan kemurahan karena memang itu ada mekanisme supply dan demand. Gitu. Jadi nilai adalah unobservable, adalah what we get, sementara harga adalah what we pay. Nah prinsip dasar investasi selalu mengatakan adalah belilah selalu aset yang nilainya di atas harganya. Ya, apakah obligasi, properti, bisnis. Tapi kalau untuk yang kripto ini begitu saya sepakat dengan yang mengatakan tidak ada nilai fundamental, ya kita nggak bisa membandingkannya. Jadi benar-benar ya bisa kemana saja harganya, baik ke atas maupun ke bawah gitu. Ya, demikian ini. Baik. Ini menarik sekali statement dari Pak Budi, nilai fundamental aset kripto tidak bisa begitu ya, atau agak sulit begitu dihitung dari market cap-nya saja. Akan kita tanyakan langsung kepada Kepala Bapepti yang sudah bergabung pada malam hari ini, Bapak Indrasari Wisnuwardana. Selamat malam Pak Indra, kabar sehat Pak? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Baik, Pak Indra, ini kita sedang diskusinya ini makin ke belakang makin hangat ini terkait dengan cryptocurrency dan juga pergerakan bursa saham kita di indeks harga saham gabungan. Dikatakan sebelumnya bahwa untuk menghitung aset fundamental dari kripto sendiri ini agak susah dilihat dari market cap-nya. Jadi kalau menurut Pak Indra seperti apa ini harus melihat atau menghitung begitu fundamental daripada kripto, aset-aset kripto? Ya, terima kasih. Jadi memang benar disampaikan, kalau kita menghitung fundamental itu agak sulit di aset kripto ini. Karena dia tidak berwujud, juga dia sebenarnya aset kripto ini kan bukan mata uang, dia kita kategorikan sebagai komoditi, dia juga bukan instrumen keuangan, juga bukan alat tukar pembayaran. Jadi dia benar-benar kita anggap sebagai komoditi. Bedanya adalah kalau komoditi biasa ada wujud fisiknya, kalau ini tidak ada. Jadi benar-benar harganya komoditi aset ini sangat tergantung pada demand dan supply. Juga sentimen-sentimen dari pasar sebenarnya, pasar di aset kripto itu sendiri. Gitu. Kalau memang kita mau menghitung nilai fundamentalnya agak sulit memang. Karena memang biasanya kita hanya melihat dari market cap-nya saja kan yang bisa kita lihat kan. Kalau emas ada yang bisa dihitung, ada nilai intrinsiknya kan. Jadi memang di aset kripto ini adalah investasi yang sangat berisiko tinggi. Itu yang berulang kali kita tekankan kan gitu. Sehingga benar-benar bergantung pada demand supply dan sentimen market di pasar aset kripto itu sendiri, terutama di dunia. Baik. Pak Wisnu, saat ini saya bersama dengan Arief Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia, akan memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Wisnu. Silakan, Mas Argun. Pak Wisnu, pada saat merilis peraturan Bapepti nomor 7 mengenai transaksi mata uang kripto di Indonesia ini kan isinya ada 229 mata uang kripto yang bisa diperdagangkan di Bapepti gitu.
Sementara Bapepti sendiri juga menyadari bahwa tidak ada nilai fundamental di mata uang kripto ini. Agak sulit mengukurnya, valuasinya seperti apa. Artinya volatilitas sangat tinggi dan Bapepti sudah mengingatkan itu. Tetapi kalau kita bicara konsideran di balik kebijakan itu yang mengatur atau mengizinkan transaksi mata uang kripto di Indonesia, itu kan konsiderannya adalah kepastian hukum sekaligus pelindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset mata uang kripto gitu. Nah, aspek perlindungannya dari sisi mana, Pak? Kalau kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada nilai fundamental, tetapi Bapepti mengizinkan transaksi. Nah, perlindungan yang diberikan pada investor nanti kira-kira dalam bentuk apa? Pertama Pak, dari segi keamanan mereka bertransaksi. Kan kita baca di Turki ada pedagang aset kripto atau exchanger yang lari kan gitu. Nah, kalau kita tidak ada, ini akan menjadi liar, ilegal kan gitu kan. Semuanya bertransaksi, uang masyarakat tidak jelas. Makanya kita atur. Makanya pedagang itu harus terdaftar. Sekarang ini harus terdaftar di Bapepti. Kita atur permodalannya, kita atur bagaimana dia menyimpan uang nasabahnya maupun aset kriptonya. Sehingga bisa dipastikan si pedagang atau exchanger ini tidak akan bisa lari karena uangnya itu masuk di segregate account. Asetnya juga disimpan, ada aturan kita, dia hanya boleh menyimpan di hot storage itu hanya 30%. Yang lainnya harus di cold storage. Nah, ini yang kita atur karena mengamankan itu. Yang kedua adalah menghilangkan sifat anonim dari aset kripto itu sendiri. Karena pada dasarnya kan dia anonim waktu awal dibuatnya ini kan. Walletnya cukup dengan email, mendapatkan password, mereka bisa bertransaksi dan tidak jelas uangnya dari mana. Dan dulu awalnya mereka itu bertransaksinya cash, jadi bawa uang tunai ke exchanger, mereka sudah bikin wallet, mereka beli tukarkan dengan aset kripto. Jadi ini yang kita atur sebenarnya Pak. Jadi kita menghilangkan, jadi kita tahu persis siapa yang memiliki uangnya dari mana, pedagangnya di mana, berapa besarnya, sehingga ada kepastian dari masyarakat bahwa mereka aman bertransaksi aset kripto itu. Itu Pak, perlindungannya di sini. Baik, Pak Wisnu. Ini tentunya perlu juga menjadi perhatian ya bagi para Sobat Cuan karena data yang kami himpun juga ya, Mas Argun di CNBC Indonesia, ini mengatakan jumlah investor untuk kripto, aset kripto sendiri ini kan makin hari makin banyak begitu ya Mas Argun. Jadi dari sisi keamanan pun ini dan risiko ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh Sobat Cuan. Saya beralih dulu Pak Wisnu kepada Pak Budi. Terkait dengan ini masih juga ada keterkaitan dengan masalah keamanan dan juga sistematik begitu ya daripada aset-aset kripto. Pak Budi, ini apakah Anda melihat keberadaan aset kripto ini membuka peluang besar begitu untuk money laundry? Ya, kita melihat ada kemungkinan ke sana ya, bahwa inilah salah satu risiko yang besar yang dihadapi dengan diperdagangkannya aset kripto. Tapi saya pikir ya Bapepti, PPATK pasti sudah mengantisipasi dengan pengawasan